Kan waktu yang ada dengan nge-YouTube sambil nongkrong atau nongkrong sambil nge-YouTube. Jangan hanya sekedar nongkrong tanpa arah, tapi pastikan nongkrong jelas arah. Nge-YouTube or nongkrong. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat Dika dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama kami Dunia Kini, dunianya manusia masa kini. Sahabat Dika yang berbahagia, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana memunculkan sebuah ide-ide kreatif. Maka pada video kali ini saya akan membahas tentang nge-YouTube versus nongkrong. Nge-YouTube versus nongkrong. Nge-YouTube, apa sih nge-YouTube itu, sahabat Deka semuanya? Saya yakin sahabat Deka semua sudah tahu apa itu nge-YouTube. Nge-YouTube itu adalah suatu pekerjaan atau suatu aktivitas yang berhubungan dengan YouTube. Ya katakanlah contohnya adalah sebagai YouTuber. Yang saat ini sedang marak adalah jadi YouTuber. Nge-YouTube adalah suatu aktivitas, suatu kegiatan yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada selama ada sambungan internet dan selama kita juga memiliki alat atau media untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan YouTube tersebut. Yes. Alat atau media yang bisa digunakan yang memang tidak perlu kita mahal-mahal, yang penting kita punya handphone kita bisa merekam suara dan gambar, sudah bisa kita lakukan, kemudian kita upload ke internet. Nah, sahabat Deka yang berbahagia, berbicara ke YouTube, pasti semuanya akan berpikir bahwa nge-YouTube adalah menjadi YouTuber. Benar, itu tidak salah. Tapi yang ingin saya sampaikan pada video kali ini adalah what is the reason? Why? Kenapa kita memilih YouTube? Memilih nge-YouTube. Ada beberapa alasan kenapa kita bisa memilih nge-YouTube. Yang pertama adalah dengan nge-YouTube kita bisa berbagi ide, kita bisa berbagi ilmu pengetahuan, kita bisa berbagi informasi-informasi positif kepada semua orang yang ada di seluruh dunia yang menyaksikan YouTube. Dengan seperti itu, berarti kita sudah berbagi dengan orang lain. Kemudian alasan yang kedua, nge-YouTube itu bisa membuat kita happy, bisa membuat kita enjoy, bisa membuat kita senang. Kenapa? Karena ide-ide kita, ide-ide kreatif kita bisa tersalurkan, bisa tersampaikan kepada orang lain melalui kegiatan nge-YouTube. Dan satu hal lagi, kalau kita nge-YouTube pasti kita harus punya channel, yaitu channel YouTube. Channel YouTube itulah sebagai wadah tempat kita untuk berkreasi di era digital saat ini. Berkreasi tentang apa? Ya tentang apa saja yang bisa kita kreasikan. Ya misalnya kita baca puisi, menyanyi, berbagi tutorial dan sebagainya. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keilmuan kita. Selain itu juga dengan nge-YouTube kita bisa juga jualan, kita bisa mempromosikan produk-produk kita atau produk-produk tetangga kita atau produk siapa kita. Ya syukur-syukur adalah produk yang kita buat sendiri. Satu contoh gitu kan. Kita punya e-book yang dimiliki oleh Dunia Kini. Salah satu contoh adalah e-book. E-book bagaimana cara membuat soal online, bagaimana cara membuat bank soal online dan sebagainya. Kita bisa promosikan di sini melalui YouTube, melalui kegiatan nge-YouTube kepada orang lain. Dimana ketika orang lain ngelihat YouTube kita, ngelihat channel kita, maka otomatis orang lain akan mendengarkan, sehingga secara tidak langsung jika mereka tertarik akan menghubungi kita.
Dan itu salah satu alasan kenapa kita nge-YouTube. Kita bisa melakukan promosi produk-produk kita dengan mudah, murah, meriah. Berikutnya, alasan YouTube kita adalah dengan nge-YouTube kita bisa mencari follower, kita bisa mencari fans, kita bisa mengetahui seberapa banyak orang mengikuti kita bisa mengetahui seberapa banyak orang mengikuti kita, dan tentunya itu adalah dengan hal positif. Dengan banyak follower, dengan banyak fan, maka kita bisa menjalin silaturahim, menjalin hubungan baik dengan fans kita, dengan follower kita, sehingga secara tidak langsung kita sudah bersilaturahmi dengan banyak orang, walaupun dalam dunia maya, walaupun lewat nge-YouTube. Saya pikir itu tidak masalah, dan itu baik, dan itu positif. Saya pikir seperti itu. Makanya teman-teman, nge-YouTube itu baik. Nge-YouTube itu baik. Nge-YouTube itu baik. Bagaimana dengan nongkrong? Apa nongkrong itu salah? Tidak. Nongkrong tidak salah. Yang salah adalah ketika kita nongkrong tanpa arah. Nongkrong tanpa arah. Nongkrong tanpa arah. Nongkrong yang tidak jelas. Nongkrong yang tidak menghasilkan sesuatu yang positif. Nongkrong yang tidak menghasilkan suatu kreativitas. Maka itu nongkrong kita, nongkrongnya sia-sia. Jadi apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Yang harus kita lakukan adalah, teman-teman, pastikan ketika nongkrong juga melakukan hal-hal yang positif. Pastikan ketika teman-teman nongkrong tahu apa tujuan dari nongkrong tersebut. Tidak hanya sekedar nongkrong, habiskan waktu, selesai, sudah selesai. Dan yang lebih baik lagi, teman-teman, yang mungkin lebih baik, akan lebih positif teman-teman, nongkrong sambil nge-YouTube, ngopi sambil nge-YouTube, atau ngopi sambil nge-YouTube, atau ngopi sambil nongkrong. Bebas teman-teman, ngopi sambil nongkrong atau nongkrong sambil nge-YouTube. Kalau saya boleh menyarankan teman-teman semuanya, yuk manfaatkan waktu yang ada kita ini dengan nge-YouTube sambil nongkrong atau nongkrong sambil nge-YouTube. Karena apa, teman-teman? Karena jika teman-teman konsisten melakukan nge-YouTube atau nongkrong sambil nge-YouTube atau nge-YouTube sambil nongkrong, lakukan dengan konsisten, maka efeknya akan positif. Ya, salah satunya kalau teman-teman konsisten, teman-teman akan punya penghasilan dari nge-YouTube. Nah, berbicara penghasilan dari nge-YouTube, nanti kita bahas bagaimana cara menghasilkan uang atau sebagainya dari YouTube. Atau mungkin bisa teman-teman cari di Google, udah banyak udah banyak vlog-vlog, ada banyak video-video yang menjelaskan bagaimana cara mendapatkan uang dari YouTube. Tapi dari poin di video ini yang ingin saya sampaikan adalah, yuk teman-teman, manfaatkan waktu yang ada dengan nge-YouTube sambil nongkrong atau nongkrong sambil nge-YouTube. Jangan hanya sekedar nongkrong tanpa arah, tapi pastikan nongkrong jelas arahannya. Dan saran dari saya, biar lebih jelas arahnya adalah nongkrong sambil nge-YouTube. Nge-YouTube-nya pun jangan nge-YouTube yang asal, nge-YouTube yang positif, nge-YouTube yang berbagi ilmu, berbagi hal-hal positif, berbagi informasi positif dengan teman-teman di seluruh dunia, di seluruh pengguna YouTube. Maka jika teman-teman mampu memanfaatkan waktu seperti ini, jika teman-teman mampu melakukan yang seperti ini, maka saya yakin teman-teman akan menikmati hasilnya. Oke, sahabat Deka semuanya, cukup sekian dulu dari kami, Dunia Kini, dari saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat, bisa membuka paradigma teman-teman, bisa merangsang teman-teman untuk menjadi lebih baik, untuk bisa nongkrong sambil nge-YouTube atau nge-YouTube sambil menongkrong, sehingga teman-teman bisa menyalurkan kreasi teman-teman juga bisa mendapatkan pendapatan dari YouTube. Amin amin. Salam sejahtera dari kami, dari Dunia Kini.